Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Mabadi Awaliyah, yaitu kitab yang membahas tentang usul fikih. Oke, tanpa basa-basi lebih lanjut, saya akan memasuki bab pertama, yaitu Aqismul Awal fi Usulil Fiqh. Sebelumnya, sudahkah kalian mengetahui apakah arti kata usul tersebut? Ya, kata usul tersebut berarti fondasi atau rancangan dasar, sedangkan fikih secara bahasa adalah paham atau pemahaman. Secara istilah, fikih juga berarti ilmu tentang syariat. Ilmu tentang syariat dari hasil ijtihad. Dapat diumpamakan, usul fikih adalah sebuah pabrik. Dan pabrik tersebut menghasilkan sebuah produk yang bernama fikih tersebut. Tetapi sebuah pabrik tidak akan menghasilkan produk tanpa menggunakan bahan baku. Apa saja bahan baku dari pabrik tersebut? Yang pertama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan lain sebagainya. Nah, dari bahan baku tersebut kemudian diolah dalam pabrik yang bernama usul fikih tersebut, maka dihasilkan produk yang bernama ilmu fikih atau hukum-hukum fikih, yang antara lainnya adalah halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam ilmu fikih tersebut ada beberapa istilah, yaitu ilmu jahru, don, wahmu, dan syak. Apakah arti dari istilah-istilah tersebut atau pengertian dari istilah-istilah tersebut? Contoh mudahnya seperti ini. Jikalau kita pergi ke sebuah konsulat dan menemukan mobil konsulat tersebut parkir di gedung konsulat tersebut, nah, maka bisa dipastikan atau kemungkinan besar ada seorang konsulat terdapat di dalam gedung tersebut. Nah, kemungkinan besar inilah yang bernama don, dan kita beranggapan bahwa benar-benar ada seorang konsulat di dalam gedung tersebut. Kemudian wahm, yaitu kemungkinan yang salah atau yang tidak ada. Seperti contohnya, ketika kita mendatangi gedung konsulat tetapi tidak menemukan mobil konsulat di gedung tersebut, dan kita beranggapan bahwa tidak ada konsulat di dalam gedung tersebut. Nah, maka pemikiran atau paham seperti ini disebut dengan wahm. Dan ketika kita memasuki gedung konsulat tersebut, lalu kita melihat terdapat seorang konsulat di dalam gedung tersebut, maka kita tahu bahwa di dalam gedung konsulat tersebut terdapat seorang konsulat yang sedang berada dalam gedung tersebut. Pemikiran seperti ini bernama ilmu atau rasa tahu, atau kita telah tahu bahwa ada seorang konsulat di dalam gedung tersebut. Atau kemudian yaitu jahru, ketika kita tidak tahu atau memang tidak ada konsulat di dalam gedung tersebut. Atau kemudian istilah yang terakhir yaitu syak, ketika kita datang ke gedung konsulat tetapi tidak menemukan mobil konsulat di gedung tersebut, dan kita beranggapan ada atau tidak ya. Nah, perasaan yang seimbang seperti ini dinamakan dengan syak. Lalu memasuki pembahasan yang selanjutnya adalah al-ahkam atau hukum-hukum dalam fikih. Dan hukum-hukum dalam fikih tersebut dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama adalah hukum wajib, yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yang bermakna ketika dilakukan dan mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Seperti contohnya adalah salat fardu 5 waktu dan puasa Ramadan. Kemudian hukum yang kedua adalah mandub, yaitu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dengan kata lain, ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi ketika ditinggalkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Contohnya adalah sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah, dan lain sebagainya.
Kemudian hukum yang ketiga adalah makruh. Makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ketika dilakukan tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah memejamkan mata ketika sholat. Kemudian hukum selanjutnya adalah hukum mubahan, yaitu mala yasabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dengan arti tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dilakukan dan juga tidak akan mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Contohnya adalah menggunakan jam tangan, menggunakan sepatu, mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah haram. Haram adalah ma yasabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ketika dilakukan akan mendapatkan dosa, tetapi ketika ditinggalkan atau dijauhi maka akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah memakan daging babi, meminum khamar, berjudi dan lain sebagainya. Kemudian hukum fikih yang keenam adalah shahih. Shahih adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan memenuhi seluruh rukun dan syarat-syaratnya, maka kegiatan tersebut dapat dinilai shahih atau benar. Lalu, apa itu syarat dan rukun yang dimaksud dalam pengertian ini ya? Yang pertama, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi di luar kegiatan tersebut. Seperti contohnya ketika kita sholat, kita diharuskan untuk berwudu. Nah, berwudu tersebut dilakukan sebelum sholat atau di luar sholat. Kemudian pengertian yang kedua adalah rukun, yaitu sesuatu yang harus dipenuhi di dalam sholat atau di dalam kegiatan tersebut. Seperti contohnya membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah, melakukan atau membaca Al-Fatihah itu wajib dilakukan atau menjadi rukun sholat yang berada di dalam kegiatan sholat tersebut. Kemudian hukum yang selanjutnya adalah hukum batil, yaitu ketika salah satu atau kedua dari syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut tidak dinilai apa-apa atau bisa dianggap batal. Seperti contohnya ketika kita sholat tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholat tersebut. Kemudian hukum yang kedelapan adalah rukhsah, yang berarti keringanan. Keringanan dalam pengertian ini disebut keringanan dalam melakukan sesuatu karena suatu kondisi tertentu atau hilangnya atau gugurnya suatu kewajiban karena kondisi dan sifat-sifat tertentu. Seperti contohnya ketika kita musafir atau melakukan perjalanan jauh, maka kita diperbolehkan untuk mengqadha sholat fardu. Kemudian hukum yang terakhir atau yang kesembilan adalah hukum azimah, yaitu segala sesuatu yang tidak mendapatkan keringanan. Seperti contohnya ketika dalam keadaan sehat, kita wajib melakukan sholat fardu dan juga kita wajib melakukan puasa di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.